Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Amin. Pertama yang paling utama adalah kita memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini guna untuk melaksanakan presentasi materi tentang alat pelindung diri. Lupa pula kita mengucapkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi-tabinya, dan hingga sampailah kepada kita semua yang masih konsekuen terhadap ajaran beliau hingga yaumul kiamat. Adapun maksud tujuan saya itu sebagai moderator dari kelompok 2 untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke dalam materi tentang alat pelindung diri. Pada materi pertama, pengertian alat pelindung diri. Pengertian alat pelindung diri mungkin akan dibacakan oleh saudara Wahyu, dan kepada saudara Wahyu dipersilakan. Terima kasih atas moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi pengertian definisi alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya di tempat kerja atau kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekitarnya. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, K3, budidaya paprika yang menggunakan pestisida berpotensi membahayakan petani. Untuk mencegah bahaya tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa petani paprika belum menggunakan APD yang memenuhi standar aman. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian memberi penyuluhan K3 kepada petani paprika dengan menggunakan media elektronika yang proyektor. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, fungsi APD alat pelindung diri adalah untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya potensial di tempat kerja. Penggunaan APD seperti helm, kaca pelindung, sarung tangan, dan sepatu pengaman dapat membantu melindungi pekerja dari cedera dan risiko kesehatan selama bekerja. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi penggunaan APD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja dalam menggunakan APD sesuai dengan standar K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Cukup sekian dari saya. Saya akan mengembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian untuk materi jenis alat pelindung diri mungkin akan dibacakan oleh saudara Andi Rizky Saputra, dan kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Berikut adalah jenis alat pelindung diri. Tubuh bagian atas alat pelindung diri APD yang sesuai dengan kebijakan kerja ketiga untuk bagian atas tubuh meliputi berbagai jenis helm dan kapal selam. Tubuh bagian bawah. Berikut adalah beberapa contoh APD untuk tubuh bagian bawah sebagai berikut. Sepatu keselamatan, melindungi kaki dari benda tajam, benda berat, dan bahkan kimia. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dan benda tajam dan benda berat. Pelindung lutut berfungsi untuk melindungi lutut dari cedera akibat jatuh atau benturan. Pelindung badan, baju kerja dirancang untuk melindungi penggunaannya dari berbagai risiko cedera di tempat kerja. Beberapa contoh baju kerja khusus sebagai berikut. Baju tahan api dirancang untuk melindungi penggunaannya dari panas dan api. Umumnya digunakan di lingkungan kerja yang melibatkan risiko kebakaran atau paparan panas tinggi. Baju tahan air biasanya terbuat dari bahan tahan air dan atau digunakan di lingkungan kerja yang melibatkan paparan air seperti di sektor maritim atau konstruksi. Baju tahan bahan kimia dirancang untuk melindungi penggunanya dari paparan bahan kimia berbahaya seperti asam alkali atau bahan kimia korosif lainnya.
Pelindung wajah. Apun beberapa jenis APD pelindung wajah diantaranya sebagai berikut. Masker pelindung. Masker pelindung dirancang untuk melindungi wajah dari partikel udara seperti debu, asap, dan bahan kimia. Kacamata pelindung. Kacamata pelindung dirancang untuk melindungi mata dan wajah dari bahan kimia, partikel udara, dan sinar UV. Kacamata pelindung dapat terbuat dari bahan plastik atau kaca dan dilengkapi dengan lensa yang tahan gores. Pelindung wajah. Pelindung wajah dirancang untuk melindungi wajah dari bahan kimia, partikel udara, dan sinar UV. Pelindung tangan dan kaki. Berikut adalah beberapa alat pelindung diri APD untuk tangan dan kaki sebagai berikut. Sarung tangan pelindung. Sarung tangan pelindung dirancang untuk melindungi tangan dan dari bahan kimia, benda tajam, dan benda berat. Sarung tangan pelindung dapat berbuat dari bahan karet, latex, nitrile, atau bahan sintetis lainnya. Sepatu keselamatan. Sepatu keselamatan dirancang untuk melindungi kaki dari benda tajam, benda berat, dan bahan kimia. Sepatu keselamatan dapat terbuat dari bahan kulit, karet, atau bahan sintetis lainnya. Pelindung kaki. Pelindung kaki dirancang untuk melindungi kaki dari benda tajam dan benda berat. Pelindung kaki dapat terbuat dari bahan baja, aluminium, atau bahan sintetis lainnya. Terima kasih. Baik, materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang standar penggunaan alat pelindung diri dan prosedur alat pelindung diri akan dibacakan oleh saudara Muhammad Al-Fatir dan kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan standar alat pelindung diri. Standar penggunaan alat pelindung diri. Standar penggunaan alat pelindung diri APD sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja 3LH umumnya direncanakan dalam undang-undang dan peraturan resmi. Contohnya PT Gramedia Jakarta telah memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmisi Republik Indonesia. Kewajiban mengenai K3LH telah disepakati oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmisi Republik Indonesia. Untuk memastikan penggunaan APD sesuai dengan standar K3LH perlu diperhatikan beberapa hal seperti memastikan APD yang sesuai dengan potensi bahaya yang ada, melatih pekerja tentang fungsi dan cara penggunaan APD, menyediakan APD secara efektif dan memperbaharui kondisi APD setiap saat diperlukan, mendukung penggunaan APD dengan sistem pengawasan yang efektif. Prosedur penggunaan alat pelindung diri. Penggunaan APD alat pelindung diri merupakan pengendalian risiko terakhir untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Menerapkan kepatuhan menggunakan APD penting dilakukan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai kesehatan. Prosedur penggunaan alat pelindung diri APD sesuai dengan K3 dapat dibuat secara umum sebagai memilih APD yang sesuai dengan risiko dan potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja, melakukan inspektif APD sebelum menggunakan untuk memastikan kondisi masih layak dan bebas rusak, menjelaskan fungsi dan manfaat APD kepada pekerja, memberikan training dan pelatihan secara periodik tentang penggunaan APD sesuai dengan standar profesional, prosedur SOP, memastikan bahwa APD telah disediakan secukupnya dan mudah diakses oleh pekerja. Meminta pekerja untuk menggunakan APD secara mandatori, merencanakan evakuasi dan auditor terus-menerus untuk memonitor kepatuhan penggunaan APD, mendukung penggunaan APD dengan sistem reward transcation. Mungkin itulah beberapa prosedur penggunaan alat pelindung diri APD sesuai dengan K3 dapat. Perlu dicatat bahwa kepatuhan dalam penggunaan APD sesuai dengan K3 dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, ketersediaan APD, dan sterilisasi. Mungkin sekianlah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya.
Kemudian untuk materi perawatan dan pemeliharaan alat pelindung diri mungkin akan dibacakan oleh saya sendiri. Perawatan dan pemeliharaan alat pelindung diri. Pemeliharaan dan perawatan alat pelindung diri APD sangat penting dalam menjaga keselamatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan harus memenuhi standar dan peraturan terkait K3 seperti menyediakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya yang ada, melakukan manajemen penyediaan, pemeliharaan dan perawatan APD dengan baik, serta memberikan peralatan khusus penggunaan APD. Cara pemeliharaan dan perawatan alat pelindung diri mungkin terdapat beberapa, yaitu memilih APD yang sesuai dengan risiko bahaya yang ada di tempat kerja. B. Melaksanakan pelatihan secara periodik untuk memperbaiki ilmu dan keterampilan pekerja dalam menggunakan APD. C. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan APD secara berkala sesuai dengan standar perusahaan. D. Memberikan dokumentasi dan buku penggunaan APD yang terpadu di ruang kerja. E. Membersihkan dan memperbaiki APD secara berkala sesuai dengan standar perusahaan. F. Mengecek kondisi APD setiap hari sebelum pekerja menggunakannya. G. Memastikan bahwa APD tersedia secara luas dan dapat dipakai oleh pekerja saat bekerja. H. Melaporkan kerusakan atau perubahan fisik kepada APD ke tim teknis. I. Menjalankan inspeksi secara berkala untuk membantu kinerja APD. J. Mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 di dalam organisasi. Mungkin saja begitu pemaparan tentang perawatan dan pemeliharaan alat pelindung diri. Kemudian untuk materi tantangan dalam penggunaan alat pelindung diri akan dibacakan oleh Saudara Andi Rizky Saputra dan kepada yang dipersilakan. Terima kasih moderator. Berikut adalah kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan APD. Kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan alat perlindungan diri APD sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan penggunaan APD meliputi pendidikan dan pelatihan, pemahaman yang baik tentang risiko di tempat kerja dan manfaat penggunaan APD dapat meningkatkan kesadaran pekerja. Pelatihan yang efektif juga dapat membantu memastikan bahwa pekerja atau bagaimana menggunakan APD dengan benar. Budaya keselamatan. Budaya perusahaan yang mendorong keselamatan dan kesehatan kerja akan mempengaruhi sejauh mana pekerja patuh terhadap aturan penggunaan APD. Ketersediaan dan akses. Ketersediaan APD yang memahami dan akses yang mudah akan meningkatkan kemungkinan pekerja untuk menggunakannya. Ketersediaan APD. Ketersediaan alat pelindung diri APD merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan APD. Menurut studi dan ketersediaan APD yang sesuai dapat mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi penggunaan alat pelindung diri APD meliputi ketersediaan APD. Ketersediaan APD yang memadai lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD. Sebuah peneliti menunjukkan bahwa faktor ketersediaan APD berhubung dengan kepatuhan perawat dalam penggunaan APD. Mengetahui dan informasi. Tingkat pengetahuan dan informasi tentang APD di lingkungan kerja juga mempengaruhi penggunaan APD. Pekerja yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang APD cenderung lebih patuh dan dalam menggunakannya. Keberhasilan menggunakan APD dalam sebuah konteks. Penggunaan APD dalam industri kimia, penggunaan APD dalam industri konstruksi, penggunaan APD dalam sektor kesehatan, penggunaan APD dalam sektor pertanian. Tentang dan solusinya kesadaran dan kepatuhan pekerja, kenyamanan dan keterbatasan APD, pemeliharaan dan penggantian APD, pelatihan dan edukasi, pemilihan APD yang tepat, jadwal pemeliharaan dan penggantian pengawasan aktif. Terima kasih, saya akan mengembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari saudara. Kemudian untuk materi ketersediaan SPD dan faktor lingkungan akan dibacakan oleh saudara Wahyu dan kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, mungkin itu adalah akhir dari materi pemaparan materi kami tentang alat pelindung diri dan sedikit informasi tentang nama-nama anggota kelompok 2 yaitu Wahyu,
dengan NIM 230201602063, kemudian Andi Rizky Saputra dengan NIM 230201602066, kemudian Bahari Sumantri dengan NIM 230201601056, dan Muhammad Al-Fatir dengan NIM 230201602056. Sekian pemaparan materi atau presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata, gerak-gerik maupun hal-hal yang kurang berkenan kepada semua yang melihat atau tentang melihat kami dalam memaparkan materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.